Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi kita yang selanjutnya di bab 7 bioteknologi lanjutan di bagian yang kedua. Oke, langsung saja. Masih di penerapan bioteknologi dalam kehidupan, bioteknologi pangan yang B yaitu tempe. Proses pembuatan tempe juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, ini adalah gambar daripada tempe beserta dengan jamurnya. Yang selanjutnya adalah langkah pembuatan tempe. Nah, kalian bisa memperhatikan langkah-langkah pembuatan tempe pada video kakak kelas kalian yang terdahulu. Silakan disimak. Oke, demikian tadi langkah-langkah pembuatan tempe. Nah, ini adalah hasil daripada dokumentasi hasil pembuatan tempe yang dilakukan oleh kakak kelas kalian dan mereka membawanya ke sekolah. Nah, ini tempenya ya. Oke, yang selanjutnya tabel produk makanan hasil bioteknologi dengan memanfaatkan mikroorganismenya. Nah, itu mulai dari tempe sampai minuman anggur. Kalian bisa melihat mikroorganismenya, kemudian bahan makanan yang dihasilkan. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Yang selanjutnya masih di penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Kali ini dalam bioteknologi pertanian. Nah, bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika. Nah, ini contoh bioteknologi pertanian, yaitu tanaman transgenik. Dikembangkannya beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan golden rice yang berwarna kuning ya. Golden rice ini dikembangkan dengan cara mengambil gen pengkode pembentukan provitamin A
atau beta karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Ketika mengkonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Kemudian yang selanjutnya, nah ya, ini adalah gambar daripada tanaman brokoli flower. Artinya dari tanaman brokoli ditambah dengan tanaman kol, jadi menghasilkan tanaman brokoli flower ya. Yang selanjutnya adalah jagung. Nah, jagung pada gambar bagian atas itu merupakan jagung transgenik. Jagung tersebut memiliki sifat tahan hama dibandingkan dengan jagung pada umumnya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Sama juga pada gambar di bawah ini, itu adalah contoh-contoh daripada bioteknologi pertanian. Yang selanjutnya, bioteknologi peternakan. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tersebut dan cara penanggulangannya. Namun saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Misalnya meningkatkan produksi susu. Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Nah, ini adalah contoh bioteknologi peternakan, ya, yaitu sapi, ya, itu sapi biasa. Yang A, yang B itu adalah sapi hasil daripada transgenik. Kemudian ini adalah cloning, merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan unggul. Nah, kalian bisa melihat proses daripada cloning pada gambar berikut. Selanjutnya, penerapan bioteknologi dalam kehidupan, dalam bioteknologi kesehatan. Nah, bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Oke, yang pertama adalah antibiotik. Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium cirrhogenum. Nah, ini bisa kalian lihat pada gambar ya. Yang selanjutnya adalah mikroorganisme yang dipilih sebagai sumber antibiotik. Nah, itu ada nama mikroorganismenya, kemudian antibiotik yang dihasilkan. Bisa kalian lihat pada tabel. Oke, yang selanjutnya. Insulin sintetis atau humulin. Pernahkah kamu mendengar penyakit kencing manis atau diabetes? Ada dua tipe penyakit diabetes, tipe pertama dan tipe kedua. Penyakit diabetes mellitus tipe 2 disebabkan kerusakan reseptor hormon insulin dalam hati, sedangkan penyakit diabetes mellitus tipe 1 disebabkan seseorang tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang disebabkan rusaknya sel-sel pankreas. Orang yang menderita penyakit diabetes memiliki kadar gula dalam darah yang tinggi. Oke,
Oke, ini adalah rekomendasi gen pengkode insulin pada bakteri E. coli. Nah, ya. Yang selanjutnya, vaksin. Pernahkah kamu mendapatkan imunisasi atau disebut juga vaksin? Vaksin merupakan langkah yang sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen yang menyebabkan penyakit, misalnya hepatitis, polio, tetanus, campak. Nah, dan sekarang yang paling terupdate adalah COVID-19. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Bakteri dan virus memiliki protein khusus pada permukaan tubuh luarnya. Jika protein dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh dapat dengan segera menangkal bakteri atau virus tersebut. Oke. Yang selanjutnya adalah bioteknologi lingkungan. Pernahkah kamu mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Nah, ini pasti kalian pernah mendengar ya. Bisa kalian lihat, ini adalah dampak dari pencemaran lingkungan. Ikan mati, biota laut terganggu, burung terganggu, ya. Maka diciptakanlah bioteknologi lingkungan. Nah, bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran tersebut? Sebagai upaya menanggulangi masalah tersebut, ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri tersebut mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida atau CO2. Namun, yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Nah, ini bisa kalian perhatikan pada gambar. Ini penyemprotan yang lingkungan yang tercemar minyak dengan nutrisi bagi bakteri, ya, supaya laut yang tadi tercemar bisa kembali bersih, ya. Kemudian pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan, ya, seperti di kolam atau danau. Oke, yang selanjutnya bioteknologi forensik. Nah, ini forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi atau suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya untuk mencari atau mengidentifikasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA, fingerprinting atau sidik DNA. Nah, ini ya, profil pita DNA. Yang selanjutnya adalah bioteknologi pada pertambangan. Nah, ini. Bioteknologi ini juga diaplikasikan dalam industri pertambangan. Misalnya untuk memisahkan biji besi dari campuran bahan-bahan lain dapat digunakan bakteri jenis Triboscillus ferroxidans. Nah, ini adalah bakteri yang digunakan untuk
memisahkan biji besi dari campuran bahan lain. Oke, yang selanjutnya C. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Selain membawa manfaat, ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia. Misalnya, produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nuptah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat aslinya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini, peneliti sedang mengamati monokultur jagung transgenik. Akibatnya apa? Tanaman lokal akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan penurunan jumlah plasma nuptah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu ekosistem. Kemudian, produk makanan beralkohol juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Nah, ini bisa kalian lihat, ada 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan, mulai dari menyebabkan kerusakan saraf sampai memperpendek usia seseorang. Ya. Baik, yang selanjutnya Bapak cukupkan sekian untuk bab 7 tentang bioteknologi. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.